Langsung aja kita panggil komik selanjutnya. Ini dia komik dari Cikarang. Wih. Langsung aja beri tepuk tangan yang meriah untuk Nemcik. Kenalin, saya Nemcik Sumadi, saya dari Manggarai NTT. Dan sekarang saya bergabung dengan Stand Up Indo Cikarang, teman-teman. Saya itu paling benci orang yang kalau ulang tahun surprise-nya tiup lilin, teman-teman. Paling benci saya. Karena di kampung saya, kalau ada orang bakar lilin, itu pasti ada orang meninggal, teman-teman. Benar, ada yang meninggal itu. Pernah nih teman-teman sekali, saya unggah story WhatsApp, video teman saya lagi ulang tahun pas tiup lilin. Mama saya langsung komen di situ. Nah, siapa lagi yang meninggal? Enggak, Mak, ini teman saya lagi ulang tahun. Oh, teman kamu meninggal karena ulang tahun. Udah, Nak, kamu gak usah ulang tahun ya, biar gak kayak teman kamu. Dikatain begitu sama mas saya. Makanya kita itu teman-teman, kalau ada teman ulang tahun, gak ada surprise tiup lilin, gak ada. Tapi langsung mabok, teman-teman. Wajib hukumnya, teman-teman. Wajib. Sama seperti ibadah lah. Iya, wajib. Itu biasanya, bahkan anak-anak muda di sana itu punya jargon, teman-teman. Mabok adalah ibadah. Iya, itu biasanya sebelum minum berdoa dulu, tapi biasanya doanya gini, saya masih ingat, teman-teman. Kita kumpul nih keliling. Tuak itu taruh di tengah. Doanya gini. Ya Tuhan, semoga minuman ini berguna buat kesehatan kami. Ini minuman keras. Terus berguna buat kesehatannya di mana? Ya, di mana? Ini sebelum minum udah mabok nih, saking kerasnya, benar. Iya. Saya juga bingung, teman-teman. Saya heran, kenapa di kampung saya itu minuman keras tuh dijual bebas. Di pinggir jalan tuh, teman-teman, dipajang sama seperti jualan bensin. Iya. Setiap ada acara apa aja itu pasti mabok. Ada orang lahiran mabok. Ada orang nikahan mabok. Ada orang sakit. Bahkan kalau ada orang mati, kita masih mabok. Iya. Kita itu kalau ada orang mati tidak nangis, teman-teman. Cengeng. Kita itu nangis kalau di rumah orang mati tidak ada tuaknya. Benar. Iya. Makanya teman-teman, syukur-syukur kalau ada satu laki-laki dari NTT yang tidak pernah sentuh minuman keras. Syukur-syukur. Misalnya nih, ada 100 laki-laki dari NTT ini misalnya, diinterogasi sama polisi. Polisinya nanya kan, oke, di antara kalian siapa yang pernah minum? Jujur. 99-nya angkat tangan. Bayangin dari 100 orang cuman satu yang tidak pernah, teman. Polisinya nanya lagi dong. Hei, teman-teman kamu minum semua, kenapa kamu enggak? Maaf Pak, saya penjualnya. Masih ada kah? Polisinya juga orang timur. Enggak jadi interogasi, teman-teman, mabuk benar. Iya. Di keluarga saya aja, teman-teman, saking biasanya minum di sana. Di keluarga saya itu dari kakek saya, bapak saya sampai adik-adik saya semuanya pernah minum. Minum semuanya. Tapi ada satu adik saya yang tidak pernah sentuh minuman keras, teman-teman. Saya akui dia. Soalnya dia masih umur 2 bulan. Saya yakin umur 1 tahun ini anak kalau nangis nggak minta susu. Anggur merah, benar. Benar. Tapi puji Tuhan, teman-teman, sekarang saya tidak pernah sentuh minuman keras lagi. Iya, saya tidak pernah sentuh minuman keras. Kalau ada saya nggak sentuh, tapi saya minum. Sayang kalau cuma disentuh kan. Beneran saya sudah berhenti karena saya teringat nasihat ibu saya. Waktu itu malamnya kita minum, mabok parah, teman-teman. Besoknya waktu saya sadar, mama saya marah. Dia diingatin di situ saya. Nak, saya tahu ini warisan dari bapakmu, nak. Tapi tolonglah, cukup bapakmu aja yang jadi sampah masyarakat, kamu jangan. Tahu nggak, habis ngomong gitu mama saya langsung muntah, teman-teman. Langsung muntah. Saya tanya, Mak, kenapa muntah? Ini nak, kepala mama masih pusing habis minum semalam.
Mama saya juga habis minum ternyata sama aja. Oke, sekian dari saya Nencik. Tepuk tangan dulu buat Vape Handstar. Gere. Gokil. Terima kasih Nancy sambutannya. Kenalin teman-teman, nama gue Febri Arianto. Gue ini driver ojek online bang, sama kita bang. Gue ngojek udah 6 tahun bang. Cuman gue ngerasa kayak sekarang ojek online tuh orderan udah makin gak jelas bang ya. Susah banget, bahkan gue ngambil orderan yang menurut gue kalau ini orderan kondisi normal ini pasti nggak bakal gue ambil. Gue pernah dapat orderan bencong bang. Gue pernah ngambil orderan bencong ini. Kepalanya membotak, perutnya buncit, tapi maunya dipanggil bunda. Bunda bang. Jadi pas gue datang ngejemput dia nih langsung ngomong gini ke gue. Ih drivernya gemuk, bikin bunda horny aja deh. Ya. Nggak cuma sampai situ bang. Sepanjang jalan dia ngegesek-gesekin tetenya ke punggung gua. Maksud gua daripada gua sange mending gua santet ya. Sebel aja. Dan yang paling gak masuk akal bang, dia nawarin penawaran yang menurut gua ini gila banget. Jadi kan dia duduk di jok penumpang, ngelihat kulit gua nih udah hitam kebakar matahari. Tiba-tiba dia ngomong gini, Mas kulitnya udah hitam banget tuh kebakar matahari. Mau nggak mas nanti kalau udah sampai salon bunda, nanti mas bunda lulurin, bunda scrub. Tenang aja mas nggak usah bayar, nanti bunda kasih bonus. Bonus apa tuh bun? Nanti mas bunda sepongin 2 jam tanpa jeda. 2 jam tanpa jeda anjing kayak iklan Spotify. Dia sepongin bencong 2 jam. Oh, gitu. Sebel. Gila. Dan gue juga pernah dikira pengemis sama customer gue bang. Ya bisa dilihat ya gue nih muka gak good looking gitu ya. Gue pernah waktu itu nganter paket ke rumah orang kaya. Kita semua tahu ya rumah orang kaya itu depan ada pagernya. Di pagar ada fiber hitamnya. Jadi ketika gue nyampe depan pagar yang kelihatan muka gue doang nih. Jaket Gojek gue ketutup fiber aja. Kebetulan depan pintu ada ibu-ibu yang punya rumah kan. Assalamualaikum bu. Maaf mas. Enggak bu, saya mau nganter paket. Oh nganter paket, saya kira masa pengemis. Jujur sakit hati bang. Besokannya gue evaluasi diri dong. Anjing apa yang salah sama gue nih ya. Gue tuh waktu itu nonton film The Medium. The Medium ini film Thailand. Dan menurut gue subtitle dalam film itu penting ya enggak? Karena dengan adanya subtitle, kita tuh bisa menikmati film yang kita nggak ngerti bahasanya. Setelah dipikir-pikir, kenapa sih film-film seperti ini aja yang kita tuh membutuhkan subtitle untuk menikmati filmnya? Nggak kayak di film porno. Sumpah, film porno nih biar kata pemain orang Rusia, Slovakia, kita tetap berdiri ya kan? Karena kan kita nggak ada yang tahu obrolan apa antar pemainnya kan? Siapa tahu obrolan yang penting gitu kan? Ada pemain lagi main ya kan? Menurut kamu Jokowi cocok nggak 3 periode? Gue beneran, makasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Febri dan Nencik. Gokil. Kita masuk ke komentar dari Dewan Juri. Seperti biasa mulai dari Bang Obi lagi. Oke. Buat Nencik, kau berapa lama stand up? 4 bulanan bang. 4 bulanan. Oh. Biasanya jaga lahan kosong di mana? Enggak. Soalnya kita biasanya yang jaga-jaga lahan kosong. Bang budak Cina kita. Nencik 4 bulan stand up, tapi tadi memang materinya bahas tentang kebiasaan orang timur, kalau apa-apa harus mabok ya. Lucunya belum dapat ya, belum dapat, tapi harus diapresiasi. Dengan lu bahas satu premis itu diperas sampai 5 menit itu menurut gua sesuatu yang
bagus untuk komik baru begitu. Jadi terus belajar sama teman-teman di Cikarang untuk berkembang. Terus kalau bisa banyak-banyakin referensi, nonton komik-komik senior biar belajar bagaimana cara menemukan punchline gitu, dari premis-premis yang kita angkat gitu. Itu aja sih menurut gua. Tapi kalau untuk ketenangan di panggung udah, walaupun kelihatan masih goyang tapi berusaha untuk tenang, itu harus diapresiasi juga sih. Kalau buat Febri, ya Febri kita udah biasa kenal lah ya seperti apa. Materinya bagus, cuman kekurangannya satu doang. Kita kalau stand up itu kan biasanya harus bisa menghandle heckler ya. Lanjut ke komentar terakhir dari Bang Bobak. Pokoknya luar biasa malam ini. Pokoknya permasalahannya kita juri ini pasti idem lah ya. Yang jelas sih begini aja, tadi Bobak udah nekanin. Materi kalau lo kuasain pakai otak, netes. Sebetulnya Nancy ini gampang, materi mabok itu kan luar biasa, tapi jangan langsung permanen. Teng mabok. Bahasa mabok itu kan banyak ungkapan lain lagi gitu. Maksudnya dikembangin. Kedua, kalau memang kurang bahan, ada situasi di sini dimainin. Misalnya kayak untuk menyolong supaya materinya nimbul lagi. Waduh, gue lihat Bopak kayak Brad Pitt nih. Nah, misalnya kayak gitu-gitulah ya. Jadi hal-hal itu harus dicolong. Biar nggak fitnah, ya kan? Kalau Febri mah nggak ngomong juga sebetulnya udah lucu lah ya. Materinya bisa dimatengin lagi. Kedua, kalau bisa materi itu bisa lebih melo lagi. Karena kalau dia lebih melo ngebawainnya lebih seru gitu, ya. Tuhnya pertanyaan kita itu yang diisep itu rasanya gimana? 2 jam. Itu udah nanya nomornya dia punya apa enggak? Aneh aja dicentil ngilu. Oke, pokoknya dua-duanya the best. Tetap belajar, Nancy juga Febri ya. Oke. Terima kasih untuk Dewan Juri, terima kasih juga peserta semuanya. Gokil.